Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, walau karihal fasikun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Ramadan, bulan penuh berkah, bulan mulia, bulan tobat. Ramadan ternyata adalah bulan dahsyat. Kenapa Ramadan dikatakan bulan dahsyat? Di mana Ramadan ini adalah bulan turunnya firman Allah, bulan turunnya Al-Quran. Wajar kalau dulu para sahabat itu menyiapkan Ramadan 6 bulan sebelumnya. Mereka sudah menyiapkan Ramadan dengan ibadah yang luar biasa. Tapi coba kita lihat saat ini, para muslim maupun muslimah masih sibuk dengan urusan dunia di bulan Sya'ban. Padahal akan datang bulan mulia. Mereka masih sibuk dengan urusan bagaimana turunnya sembako, bagaimana dengan adanya pawang hujan dan seterusnya. Mereka lebih tepat dikatakan lebih fokus manusia saat ini kepada urusan dunia. Lalu kenapa ini terjadi? Pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini Al-Quran sebagai kitab suci kita, pedoman hidup kita sudah ditinggalkan. Bahkan ada orang yang ingin menghapuskan 300 ayat dalam Al-Quran karena dianggap ayat-ayat tersebut menyebabkan kerusuhan atau menyebabkan teroris, memungkinkan orang untuk melakukan tindakan kriminal. Nauzubillahi min zalik. Padahal Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya untuk mengatur manusia. Allah menciptakan manusia itu tidak hanya diciptakan, tapi diberikan aturan, yaitu dalam bentuk firman Allah, Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW untuk mengatur seluruh permasalahan hidup kita. Firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nazzalna 'alaikal kitaban tibyanan likulli syai'in. Kami telah menurunkan Al-Quran sebagai penjelas atas segala sesuatu. Pemirsa yang dirahmati Allah, namanya penjelas atas segala sesuatu, artinya semua solusi kehidupan kita itu ada di dalam Al-Quran. Tapi saat ini karena Al-Quran tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, Al-Quran itu hanya dibaca, dihafalkan. Hataman di bulan Ramadan, kita hanya hataman. Tapi kita tidak pernah berpikir, apa isi daripada kitabullah ini? Apa yang ada di dalam kitab Allah ini? Apa yang membuat kitabullah ini menjadi pedoman hidup bagi manusia? Pernahkah kita membaca terjemahannya sampai akhir? Pernahkah kita memahami Al-Quran secara bahasa Arab? Jika belum, rugi. Karena Al-Quran inilah yang nanti akan menuntun hidup kita di dunia untuk bisa selamat sampai akhirat. Dalam hal ini mencari ridho Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, wajar kalau kondisi saat ini umat Islam, terutama umat Islam, kebingungan, depresi karena ekonomi yang sangat sulit, makin hari makin sulit, makin hari juga akhirnya manusia itu sibuk dengan urusan dunia. Pemirsa yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan untuk mengingatkan kita bahwasanya kembalilah kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu penjelas atas segala sesuatu. Wa nazzalna 'alaika kitaban tibyanan likulli syai'in. Makna ini berarti di dalam kehidupan kita jangan lari dari Al-Quran. Sebagai contoh, pemirsa yang dirahmati Allah, tatkala kita ingin membeli sesuatu, ya dalam hal ini misalnya barang yang mewah, tanah, rumah,
mobil. Saat ini orang tidak mengambil aturan di dalam Al-Quran. Padahal Al-Quran mengatur ekonomi itu non-ribawi, tidak boleh ada riba. Tapi saat ini orang seolah-olah tidak bisa berlepas dari riba. Tanpa riba bagaimana bisa punya rumah? Tanpa meminjam uang di bank bagaimana bisa punya mobil? Tanpa meminjam uang di bank bagaimana menyekolahkan anak? Nah, selalu kalau kita lihat terus-menerus permasalahan tidak selesai karena merasa bahwasanya tidak menjadi Al-Quran itu pegangan. Pemirsa yang dirahmati Allah, tatkala tadi riba yang kita lakukan di dalam kehidupan itu seolah-olah tidak bisa lepas, padahal Al-Quran jelas melarangnya. Wa ahalallahu bai'a wa harrama riba. Jual beli itu halal, riba itu haram. Riba itu adalah dosa besar dan ada 73 pintu dosa ya, yang kalau kita melakukan riba itu seringan-ringannya dari 73 pintu itu adalah sebagaimana menzinahi ibu kandungnya sendiri. Nauzubillahi min zalik. Andaikan kita memahami Al-Quran, ayat yang berkaitan dengan riba saja, yaitu Al-Baqarah 275 yang kami bacakan tadi, pastilah baru di satu ayat saja maka membuat ketenangan kita dalam sistem perekonomian. Karena perekonomian yang turun yang diatur oleh Allah tanpa riba membuat tidak akan pernah ada kezaliman di dalam kehidupan, tidak pernah akan ada rasa keresahan di dalam masyarakat. Tapi sayang, kita lupa bahwasanya Al-Quran itu adalah sebuah kebenaran. Ramadan adalah momentum untuk kita bertobat. Mari pemirsa yang dirahmati Allah, kembalilah kepada Al-Quran, aturan Allah, aturan mulia untuk mengatur kehidupan kita, agar kita tidak merasa lagi bahwasanya di dunia ini terasa berat. Oleh sebab itulah pemirsa yang dirahmati Allah, momentum Ramadan gunakanlah sebagai tobatan nasuha agar kita terlepas dari segala macam problema kehidupan kita. Kembalilah pada aturan Allah, yaitu Al-Quran. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, lebih dan kurang kami mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.